Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada praktikum statistik analitik yang pertemuan kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Ya, nah, bagaimana cara membuat distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Baik, untuk langkah pertama, ya, langkah pertama kita akan menentukan rentang. Ya, seperti ketahui bahwa rentang itu adalah nilai data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Nah, di sini ada data kan ya yang sudah saya input nih. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka langkah pertama kita akan menentukan range ya. Tes ini sama dengan data yang ke-15 yang terbesar kita kurangi oleh data yang pertama, data yang terkecil, enter. Oke. Yang kedua, kita menentukan kelas. Ya. Kelas ini rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log N. N ini adalah banyaknya data. Di sini kita banyaknya data ada 15, maka log 15. Oke. Nah, didapatkan 4,8. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan interval. Interval ini adalah sama dengan, jangan lupa ya, diklik sama dengan, yaitu range dibagi dengan kelas. Oke. Itu hasilnya boleh kita dibulatkan menjadi 3. Maka intervalnya adalah 3. Interval dari antar kelas ya. Baik, kita mulai dari data yang kecil. Nah, karena ini kita membuat distribusi frekuensi, maka kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Di sini distribusi, dan di sini frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data yang keluar di antara rentang kelas yang ada nilainya di situ ya. Jadi misalkan nih, yang kelas pertama itu kan yang paling rendah, dimulai dari yang data paling rendah yaitu 119 sampai dengan 121. Oke. Maka di sini berikutnya kelas berikutnya adalah 122. Kita lihat ya bahwa intervalnya kan tadi dibuatkan menjadi 3. Maka harusnya antar kelasnya ini kan yang paling kecilnya batas bawah ya. Jadi di sini ada setiap kelasnya itu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 119 dan batas atasnya adalah 121. Kemudian di batas bawah yang kelas kedua ini 122 hingga 124. Nah, 122 ini batas bawahnya dan 124 ini batas atas. Kita lihat antara 119 dengan 122 itu adalah selisihnya 3. Nah, gitu. Maka di intervalnya ya selisih 3. Berarti supaya selisih 3 itu kan 119 sampai 122 tambah 3 ya. Berarti rentangnya di sini untuk kelas pertama adalah 119 sampai 121. Nah, kita lihat berapa sih jumlah nilai dari 119 sampai 121. Ya, kita lihat di sini ada 119, 120, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya data antar 119 sampai 121. Kita lanjutkan dulu kelasnya ya. Kemudian berikutnya dia ada 125 sampai 127, kemudian 128 sampai 130, kemudian 131 sampai 133, dan di sini 134 sampai 136. Nah, ketika semua data nilainya tercover ya dalam kolom distribusi dari 119 sampai yang paling besar ini tercover. Nah, kita lihat di sini 135 sampai 136. Berarti yang paling besar sudah tercover ya, ada di kolom distribusi, maka kelasnya selesai. Kalau usah ditambahin lagi, misalkan 137 sampai 139 itu tidak ditentukan. Nah, kita tinggal menghitung berapa jumlah data antar kelas gitu ya. Sekarang 122 sampai 124. Ini berapa ya? Banyaknya datanya. 1, 2. Oh, hanya 2. Oke, 2. Kemudian antara 125 sampai 127 itu hanya 1. Kemudian 128 sampai 130 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 131 hanya 1.
dan 134 sampai 136 juga 1. Nah, kalau sudah selesai, kita bikin distribusi frekuensinya nih ya, tabel distribusi frekuensi, maka kita tinggal membuat bin. Bin, ya. Bin ini adalah nilai batas atas dari setiap kelas. Berarti kalau kelas yang pertama itu batas atasnya 121. Berarti ini 121 ya. Maka kita tulis di sini 121. Kemudian kita tulis juga yang selanjutnya yang di bawahnya. Berarti ini 124, 127, ya, dan seterusnya. Nah, jika sudah selesai, kita membuat distribusi frekuensi dan bin-nya, ya, maka kita ke data analisis yang ada di pojok kanan atas. Ya, ada di mana sih? Ini kan ada home, insert, ya. Nah, ini ada di bagian yang data, dan dilihat di pojok kanan atas ini ada data analisisnya. Nah, data analisisnya ini kita pilih yang histogram. Nah, ini ada histogram, kita pilih ya, oke. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Untuk datanya kita blok ya dari data ke-1 sampai data ke-15. Kemudian labelnya saya tidak checklist karena saya tidak ikutkan ya judulnya karena saya blok tadi hanya datanya saja. Kemudian kita klik untuk output range-nya ya, boleh di sini yang kosong. Kemudian kita checklist chart output dan kemudian oke. Nah, ya. Baik, ini kita dapatkan ada nilai bin dan frekuensinya dan ini histogramnya. Jadi kita tahu nah, seperti ini datanya ya bahwa nilai yang ada di bin ini kita bisa sesuaikan. Jadi kita bisa kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi seperti ini histogramnya sudah muncul kita bisa copy paste ke bin. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, histogramnya menjadi ada perbandingan ya. Itu lebih jelas bahwa ternyata yang paling banyak di sini ya rata-rata kadar kolesterolnya itu ada paling banyak di antara kadar 119 sampai 121 dan 128 sampai 130. Nah, ini paling banyak ya dari 15 pasien ini. Oke. Nah, sekian untuk distribusi frekuensi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.